Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video mata kuliah pengambilan keputusan kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas mengenai pemindahan ibu kota negara, studi kasus, dan proses pengambilan keputusan. Video ini akan menguraikan alasan mendasar dan kompleksitas keputusan besar pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mengaitkannya langsung pada kerangka kerja pengambilan keputusan yang telah kami pelajari. Pada tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah. Pemerintah Indonesia mengamati sejumlah gejala yang mengganggu efisiensi tata kelola, kepadatan penduduk yang semakin meningkat, infrastruktur yang tak mampu mengikuti pertumbuhan, serta risiko bencana alam yang kian mengintai Jakarta mendorong analisis mendalam. Dengan menggunakan metode seperti pemetaan SWOT dan analisis akar masalah, para pengambil keputusan mengevaluasi alternatif yang ada. Salah satu alternatif yang muncul adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang dianggap memiliki kondisi demografis dan geografis yang lebih mendukung. Disinilah strategis pemerintah mulai teruji, dengan menimbang antara risiko operasional dan potensi pemerataan pembangunan nasional. Memasuki tahap evaluasi alternatif, aspek ekonomi memainkan peranan vital dalam pengambilan keputusan. Analisis kuantitatif dan proyeksi ekonomi menggambarkan bahwa pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB dengan menciptakan pusat ekonomi baru di luar Jawa. Proses pengambilan keputusan yang efektif mempertimbangkan manfaat seperti multiplier effect, peningkatan lapangan kerja, dan lonjakan investasi, tetapi juga mengidentifikasi risiko yang tak kalah penting. Di sini, analisis sensitivitas dan simulasi dampak keuangan digunakan untuk memprediksi kemungkinan kenaikan harga lahan dan risiko inflasi. Dengan demikian, para pengambil keputusan menyeimbangkan antara peluang peningkatan ekonomi dan kemungkinan beban keuangan tambahan sambil menetapkan indikator kinerja untuk pemantauan pasca implementasi. Dalam setiap keputusan strategis, keterlibatan stakeholder adalah komponen krusial. Pemindahan IKN tidak hanya soal infrastruktur dan angka ekonomi, melainkan juga tentang dampak sosial yang mendalam. Proses pengambilan keputusan mengharuskan identifikasi dan pemetaan pihak-pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat lokal Kalimantan hingga pendatang baru. Fasilitas partisipasi publik melalui konsultasi, forum diskusi, dan pelibatan komunitas lokal digunakan untuk mengantisipasi konflik dan menciptakan integrasi sosial yang harmonis. Konsep pengambilan keputusan partisipatif mengharuskan adanya dialog terbuka dengan setiap masukan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan solusi yang tidak hanya adil tetapi juga menciptakan sinergi antara berbagai elemen masyarakat. Dari perspektif politik, pemindahan IKN adalah cerminan dari dinamika tata kelola pemerintahan yang kompleks. Pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah harus menyusun strategi yang melibatkan kompromi antara kepentingan berbagai partai politik dan juga stakeholder. Proses pengambilan keputusan di bidang politik mencakup perumusan rancangan undang-undang, konsultasi dengan lembaga legislatif, dan penetapan kerangka regulasi yang responsif terhadap aspirasi publik. Mantan Presiden Joko Widodo mengungkapkan proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dari Jakarta bukan keinginan dirinya pribadi, tetapi masyarakat yang diwakilkan oleh DPR. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Tur Hidayat, yang menjabarkan bukti IKN bukanlah aspirasi rakyat sesungguhnya. Menurutnya, kebijakan pemindahan ibu kota negara lebih merupakan kehendak elit politik daripada hasil partisipasi dan aspirasi nyata dari masyarakat luas. Salah satunya yaitu minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Ia menyebut sejak awal pemindahan IKN terlihat sebagai kebijakan yang dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam negara demokratis, kata Ahmad, partisipasi publik dalam keputusan besar seperti pemindahan ibu kota seharusnya menjadi hal yang utama. Dalam pengambilan keputusan, data geografis memberikan landasan objektif untuk pemilihan lokasi terbaik. Kalimantan Timur telah diidentifikasi melalui analisis geospasial dan pemodelan risiko sebagai daerah yang relatif stabil,
secara geologis serta minim potensi bencana alam. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis memungkinkan para pengambil keputusan menganalisis data topografi, pola cuaca, dan infrastruktur yang ada. Dengan demikian, keputusan untuk memilih Kalimantan Timur didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan keunggulan dalam hal akses transportasi, konektivitas regional, dan kapasitas mendukung infrastruktur pemerintah yang lebih efisien. Aspek lingkungan. Keberlanjutan lingkungan adalah pijakan utama dalam pengambilan keputusan modern. Pembangunan IKN membawa kekhawatiran mengenai potensi deforestasi, kehilangan habitat, dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan mencakup analisis dampak lingkungan secara mendalam dengan penerapan studi terkait life cycle assessment dan perencanaan mitigasi berkelanjutan. Langkah-langkah preventif seperti penetapan zona konservasi, penetapan teknologi hijau, serta pemantauan lingkungan secara real-time menjadi bagian integral untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kualitas ekosistem. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan analisis risiko jangka panjang, sehingga solusi yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal dengan meminimalkan dampak negatif yang ada pada diri lingkungan. Dengan mengintegrasikan segala aspek strategis, mulai dari ekonomi, sosial, politik, geografis, dan juga lingkungan, keputusan untuk memindahkan IKN menunjukkan betapa pentingnya proses pengambilan keputusan yang holistik dan juga terstruktur. Setiap tahap mulai dari identifikasi masalah hingga pemantauan implementasi dirancang untuk memastikan keputusan yang tepat, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Konsep-konsep yang kita pelajari dalam mata kuliah pengambilan keputusan telah membantu membuka wawasan tentang bagaimana keputusan besar dapat dibuat secara matang, partisipasi stakeholder, dan analisis risiko yang komprehensif. Terima kasih telah menyimak video kami.